raksasa atau naga. Karena penggambaran naga ini sangatlah mengerikan, bahkan disebutkan untuk karakteristik dari worm sendiri, yaitu worm dilambangkan sebagai sebuah kejahatan, kengerian, makhluk purba yang entitasnya sendiri itu untuk memusnahkan umat manusia. Ini bukan naga, ini bukan naga, ini bukan naga. Pasti di benak kalian juga berpikir dan bertanya-tanya kenapa makhluk-makhluk ini bukanlah naga. Dan di video kali ini kita akan membahas yaitu jenis-jenis dari naga. Tapi sebelum ke ceritanya, silakan buat teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Naga adalah makhluk mitologi legendaris yang mendunia, bahkan bentuk fisiknya juga berupa, yaitu kadal raksasa memiliki sayap dan memiliki kekuatan untuk menyemburkan api, dan bahkan naga juga di Eropa ini disebut sebagai makhluk yang sangat ganas dan juga tidak bisa ditaklukkan karena karakteristiknya yang jahat dan juga penghancur. Saking mendunianya makhluk mitologi naga ini, pasti di setiap kebudayaan, di setiap mitologi pasti ada yang namanya naga. Walaupun berbeda-beda jenis dan juga fisiknya yang berbeda-beda, seperti halnya di Yunani, di Asia, di Cina, di Indonesia, kemudian di Mesopotamia, di Mesoamerika, semuanya memiliki ciri khas naga masing-masing. Dan juga di setiap mitologi, di setiap keyakinan, pelambangan naga ini pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa naga itu baik sehingga menjadi dewa, ada juga yang mengatakan bahwa naga itu menjadi perlambangan sebuah iblis dan juga kehancuran. Seperti contoh, yaitu di Asia, khususnya di Cina. Naga dilambangkan sebagai hewan pelindung, hewan perkasa dengan kekuatan yang menyelamatkan umat manusia, bahkan dianggap sebagai dewa pelindung untuk manusia. Sedangkan menurut bangsa Eropa, naga melambangkan sebuah kejahatan, kebinasaan dan juga kehancuran. Bahkan naga ini disebut sebagai monster yang sangat mengerikan yang ketika datang pasti akan menghancurkan sebuah perkotaan atau sebuah negara. Dan bahkan disebutkan bahwa naga adalah perwujudan dari iblis. Nah, saking banyaknya nih mitologi-mitologi terkait keberadaan naga dari seluruh kepercayaan, banyak nih jenis-jenis naga dari bentukan yang berbeda. Maka dari itu, menurut mitologi Eropa, diklasifikasikanlah jenis-jenis naga. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa ini, dan ini bukanlah naga. Tetapi kalau disebut naga, ya mereka adalah merupakan subspesies naga. Tapi kalau misalkan disebut dengan true dragon, bukan. Karena menurut bangsa Eropa, naga yang asli berbentuk seperti ini. Nah, yaitu berbadan perawakan yang sangat besar dan juga sangat gagah, bahkan memiliki 4 kaki dan juga 2 pasang sayap. Oleh karena itulah, saya di sini akan membahas sub-subspesies naga agar teman-teman tidak salah paham dan juga kita mengenali dari karakteristik, fisik, dan juga kemampuan sub-subspesies naga tersebut. Dan inilah dia pembahasannya. Yang pertama adalah worm. Worm adalah salah satu subspesies naga yang berasal dari Eropa, Inggris, Skotlandia, dan juga Jerman, yang digambarkan bahwa worm ini memiliki tubuh yang sangat besar dan juga memiliki perawakan seperti ular dan tidak bisa terbang seperti naga-naga pada umumnya. Kata worm sendiri dalam bahasa Inggris kuno diartikan sebagai ular raksasa atau naga. Karena penggambaran naga ini sangatlah mengerikan, bahkan disebutkan untuk karakteristik dari worm sendiri, yaitu worm dilambangkan sebagai sebuah kejahatan, kengerian, makhluk purba yang entitasnya sendiri itu untuk memusnahkan umat manusia. Untuk ciri-ciri dan kemampuan worm adalah, pertama, worm ini memiliki fisik seperti ular raksasa, tidak memiliki kaki dan juga tidak memiliki sayap, bahkan tidak bisa terbang seperti naga pada umumnya. Kemudian, worm juga memiliki kemampuan, yaitu biasanya mengeluarkan racun atau mengeluarkan api. Dan juga worm ini biasanya memiliki kekuatan dan juga skill dari mulai pertahanan dan juga penyerangan, yang mana
sifatnya hampir sama dengan cara bertarung dengan ular. Dan naga yang termasuk ke dalam jenis-jenis worm adalah salah satunya Jormungand, yaitu anak dari dewa Loki dalam mitologi Nordik. Kemudian Nidhogg, ular yang melingkari pohon yang Yggdrasil dalam mitologi Nordik. Sedangkan untuk di Asianya, seperti di Indonesia, seperti yang Sensei bahas kemarin, yaitu naga Basuki, kemudian naga Sesa, naga Antaboga, kemudian naga Taksaka. Itu termasuk ke dalam jenis naga worm. Yang kedua, yaitu lindworm. Nah, lindworm ini merupakan subspesies naga yang seringnya dikisahkan dalam mitologi Nordik, Swedia, dan juga Jermanik. Nah, lindworm ini untuk perawakannya sendiri hampir mirip dengan worm, yaitu memiliki tubuh yang sangat panjang bagaikan ular, tapi yang membedakannya adalah bahwa lindworm memiliki 2 kaki di depan atau di belakang, dan juga tidak memiliki sayap dan tidak bisa terbang seperti worm. Kemudian untuk karakteristik dan juga sifat dari lindworm ini adalah lindworm hampir sama dengan worm, tetapi lindworm ini lebih primitif, lebih sadis, lebih apalagi istilahnya, lebih purba dan bahkan lebih mengerikan dari worm. Yang dicirikan dia memiliki tubuh yang sangat panjang dan juga kepala yang sangat besar dengan 2 kaki di depannya. Bahkan dikatakan bagi masyarakat Swedia, lindworm ini sering meneror desa-desa dan bahkan memakan manusia yang ada di sana. Lindworm juga memiliki kemampuan yaitu seperti worm dapat menyemburkan racun dan juga api. Bahkan lindworm ini memiliki fisik yang sangat kuat, lebih kuat dari worm. Bahkan dikatakan lebih lincah juga daripada worm karena dibantu oleh 2 kaki depannya. Dan kisah yang terkenal mengenai lindworm adalah kisah pahlawan Swedia bernama Beowulf, yang mana dia sendiri pernah bertarung dengan yang namanya jenis naga lindworm. Dan untuk di animasinya sendiri, di penggambaran modern, kalian lihatlah Pokemon naga berwarna hijau yang disebut sebagai Pokemon Rayquaza. Nah, itu adalah penggambaran dari lindworm. Yang ketiga yaitu Amphitheater. Nah, Amphitheater ini adalah salah satu subspesies naga yang pernah ditemukan di sebuah lambang keluarga di Eropa, yaitu keluarga Potir. Dan keluarga Potir menyebut subspesies naga ini sebagai Amphitheater yang melambangkan kekuatan dan juga keagungan. Untuk ciri-ciri fisik dari Amphitheater ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu Amphitheater, yang diartikan dalam bahasa Eropa kuno berarti ular bersayap. Amphitheater ini memiliki tubuh yaitu seperti ular, yaitu seperti worm dan juga lindworm, panjang layaknya ular tetapi memiliki sayap yang sangat besar. Ada yang mengatakan sayapnya mirip sayap kelelawar dan juga ada yang mengatakan sayapnya mirip dengan sayap burung dan berbulu. Untuk tubuh lindworm sendiri kebanyakan digambarkan berwarna hijau, ada yang bersisik dan juga ada yang ditutupi full bulu sampai ke sayap-sayapnya. Untuk kekuatan dari Amphitheater ini masih belum dijelaskan nih seperti apa kekuatannya. Tetapi yang jelas, dia pasti memiliki kekuatan fisik seperti lindworm atau worm dan juga memiliki kemampuan untuk menyemburkan racun dan juga untuk mengeluarkan api layaknya lindworm dan juga worm. Dan untuk jenis naga yang masuk ke dalam subspesies Amphitheater ini yang paling terkenal adalah naga Quetzalcoatl, yaitu salah satu dewa dari Mesoamerika. Dan misalkan untuk penggambaran modernnya adalah yaitu Okami dalam film Fantastic Beasts. Dan untuk penggambaran kartunnya kita bisa lihat di kartun Yu-Gi-Oh! Ada sebuah kartu yang bernama Rainbow Dragon, dan itulah penggambaran dari Amphitheater. Yang keempat adalah Drake. Nah, Drake ini sebenarnya adalah penyebutan kata lain dari dragon yang berasal dari kata Eropa. Tetapi penulis buku fantasi yaitu yang bernama J.R.R. Tolkien menggambarkan bahwa Drake ini merupakan subspesies lain dari naga yang digambarkan lebih rendah derajatnya dari naga. Bahkan bisa dikatakan bahwa Drake ini lebih mirip sebagai hewan karena tidak memiliki insting dan kemudian tidak bisa berbicara seperti naga pada umumnya, yaitu naga-naga yang agung. Bahkan dalam dongeng-dongeng fantasi, Drake ini dikatakan adalah hama yang harus dikalahkan oleh para kesatria, yang mana kalau misalkan mereka ada di sekitaran pemukiman penduduk, maka mereka akan menghancurkan pemukiman tersebut dan akan merusak. Oleh karena itulah, banyak pahlawan yang sering bertemu dengan Drake. Dan untuk ciri-ciri dari Drake ini adalah, dikatakan bahwa Drake memiliki tubuh seperti seekor naga, tetapi ukurannya lebih kecil lagi, bahkan bisa disamakan dengan seekor kuda atau harimau. Drake juga hanya memiliki 4 kaki, tidak memiliki sayap, sehingga membuat dirinya tidak bisa terbang seperti lindworm dan juga worm. Kemudian juga, untuk kekuatan dari Drake ini,
Drake dikatakan hampir mirip kekuatannya dengan naga, tetapi Drake ini tidak memiliki kekuatan magis dan hanya bisa menyemburkan api sesekali. Dan juga Drake ini dari segi pertarungan hanya mengandalkan fisik dan juga cakaran dan juga gigitannya. Dan jenis-jenis naga yang termasuk ke dalam jenis naga Drake yaitu adalah salah satunya Yeong saja, kemudian Yeon dari mitologi Korea Selatan, dan juga dari mitologi Cinanya yaitu Kilin atau Kirin. Yang kelima yaitu Wyvern. Nah, ini dia teman-teman semua yang bikin orang-orang keliru antara Dragon dan juga Wyvern. Karena sekilas, antara Wyvern dan juga Dragon ini memiliki bentuk fisik yang hampir sama dan bahkan membuat orang-orang awam ini keliru dan menyamakan Wyvern adalah sebagai naga. Tetapi sebenarnya teman-teman semua, kalau diteliti dan ditelaah lebih jelas lagi, Wyvern dan juga Dragon memiliki bentuk fisik yang sangat berbeda. Bahkan dikatakan Wyvern ini lebih rendah daripada seekor naga. Bisa dikatakan Wyvern ini hampir sama dengan Drake. Bisa diklasifikasikan ke dalam seekor hewan karena tidak memiliki kekuatan magis. Dan juga bisa dikatakan hanya bisa merespon kata-kata manusia seperti layaknya seekor anjing. Dan untuk ciri-ciri Wyvern adalah Wyvern ini memiliki tubuh dan perawakan seperti seekor naga. Tetapi yang membedakannya adalah Wyvern ini hanya memiliki sepasang kaki belakang. Dia tidak memiliki sepasang kaki depan layaknya seekor naga. Dia juga memiliki sayap seperti kelelawar yang menyatu langsung dengan tangannya. Dikatakan juga bahwa Wyvern ini ukurannya lebih kecil daripada seekor naga. Bisa dikatakan Wyvern ini tubuhnya hampir sama dengan Drake, tetapi tidak lebih besar dari Worm. Dan untuk karakteristik dari Wyvern ini hampir sama dengan karakteristik Drake, yaitu menghancurkan, bahkan menjadi musuh bagi manusia, sehingga para pahlawan ini pasti menjadikan Wyvern sebagai target untuk diburu. Selain itu juga Wyvern ini hidup berkelompok dan juga bergerombol, tidak seperti dengan seekor naga yang hidupnya soliter dan menyendiri. Dan untuk kekuatan Wyvern ini hampir mirip sekali dengan seekor naga. Dia bisa terbang, kemudian bisa menyemburkan naga dan juga racun, kemudian juga bisa tahan terhadap senjata-senjata yang tajam. Ya, mirip sekali lah. Hanya saja Wyvern ini tidak memiliki kekuatan magis seperti naga dan ukurannya juga lebih kecil lagi dari seekor naga. Dan untuk jenis-jenis naga yang masuk ke dalam Wyvern adalah yaitu naga-naga Eropa pada umumnya. Dan kalau misalkan penggambaran untuk di modern sekarang seperti di film Game of Thrones dan juga Smaug di film The Hobbit. Dan yang terakhir adalah naga yang berasal dari Asia. Nah, untuk naga Asia ini bisa dikatakan antara naga Asia dan juga naga Eropa ini seperti berbanding terbalik ya. Kalau di Eropa, naga ini dilambangkan sebagai kehancuran, kemudian kemusnahan, kebinasaan, bahkan dikatakan juga sebagai wakil iblis. Sedangkan untuk di Asia sendiri, naga ini disebutkan sebagai pelindung, dewa, pembawa keberkahan, dan pembawa kemuliaan. Bahkan dilambangkan sebagai makhluk tertinggi dan juga sangat dihormati oleh masyarakat Asia, khususnya di Cina. Untuk ciri-ciri fisik dari naga Asia ini seperti campuran dari berbagai jenis-jenis naga yang telah saya jelaskan tadi. Memiliki tubuh fisik panjang seperti ular layaknya lindworm dan juga worm. Memiliki dua pasang kaki di depan dan juga di belakang seperti halnya Drake. Kemudian juga memiliki wajah atau kepala seperti seekor naga. Dan juga tidak memiliki sayap, tetapi naga Cina ini bisa terbang. Dan untuk karakteristik dari naga Asia ini seperti yang saya jelaskan di awal. Dan juga teman-teman semua, fun fact-nya adalah banyak sekali raja-raja di Cina, Korea, dan juga Jepang memakai pakaian yang ada gambar naganya yang melambangkan sebuah kekuatan dan juga keagungan. Sedangkan untuk kekuatan dari naga Asia ini memiliki sifat yang hampir sama dan juga kesadaran seperti layaknya manusia. Bahkan dikatakan bahwa naga Asia ini seperti layaknya dewa dan juga memiliki kekuatan magis yang mana masyarakat Asia ini bila berdoa kepada naga maka keinginannya akan dikabulkan. Dan untuk jenis-jenis naga yang masuk ke dalam kategori naga Asia yang terkenal adalah naga Shenlong, yaitu dewa naga yang bisa mengabulkan apapun dari mitologi Cina. Kemudian juga ada naga Shiryu, yang mana naga itu adalah naga penjaga mata angin dalam mitologi Jepang, Korea, dan juga Cina. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan sub-sub spesies naga. Jadi teman-teman semua jangan keliru lagi ya untuk membedakan mana lindworm, mana worm,
mana Drake, mana Wyvern, mana Amphitheater, dan juga mana naga Asia. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya, dan Sensei akan memburu naga kali ini.